Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, jebakan atau perangkap merupakan suatu alat atau suatu taktik yang ditujukan untuk mengancam, mendeteksi, atau menangkap, baik manusia, hewan, hama, atau dalam suatu permainan. Jebakan atau perangkap bisa berupa sangkar atau jerat, atau lainnya. Misalnya, sebuah sangkar adalah sebuah alat untuk menangkap burung. Di sekitar sangkar diusahakan disamarkan sama dengan kondisi alam yang asli. Kemudian ditaburi makanan untuk menuntun ke sangkar, sehingga burung terkecoh dan terlena tanpa disadari ada perangkap di depan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita di dunia saat ini? Tentu juga tidak terlepas dari banyaknya jebakan atau perangkap. Setiap saat bisa membuat kita terjebak atau terperangkap dan membuat kita tidak berdaya. Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 7 ayat 6 sampai ayat 27. Karena ketika suatu waktu aku melihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Saudara, penulis Amsal menggambarkan anak muda yang menikmati dosa perzinahan seperti orang tidak berhikmat yang menerima rayuan. Kita tidak tahu kenapa orang muda itu mau menerima rayuan yang menghancurkan dirinya, dan terus dengan sengaja menghampiri bujukan yang manis.
kemungkinan anak muda itu lugu atau tidak berhikmat, sehingga menjerumuskan dirinya sendiri. Apalagi si perempuan licik itu terus-menerus merayunya dengan kata-kata manis, dengan menggunakan berbagai trik dan rayuan mautnya, sehingga anak muda tidak berhikmat itu akhirnya jatuh ke dalam godaan. Saudara, penulis Amsal menyebut anak muda itu seperti lembu yang dibawa ke bejagalan, atau sama seperti seekor burung yang masuk perangkap, namun tidak sadar hidupnya sedang terancam. Kemudian, penulis Amsal dengan serius memperingatkan atau menasihati agar anak muda tidak masuk dalam perangkap perempuan yang penuh dengan bujuk dan rayu. Karena sudah banyak orang yang telah mati dibunuh dan akhir dari semua itu adalah binasa. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita akan menemukan jebakan dan perangkap yang sama seperti perempuan-perempuan licik seperti itu. Setiap saat akan menjebak dan merangkap kita. Namun penulis Amsal telah mengingatkan kita akan konsekuensi-konsekuensinya yang sangat mengerikan. Akan tetapi, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus yang telah memelihara dan melindungi langkah-langkah kita dan telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh karena itu, mari kita mengaku bahwa kita adalah seperti anak muda itu yang tidak memiliki hikmat, yang telah terbelenggu dosa. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus untuk melepaskan diri kita dari belenggu dosa yang menjerat kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia kepada kami, sehingga pada saat ini kami beroleh anugerah-Mu yang pasti, yakni jaminan hidup kekal. Kami berterima kasih atas pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu menuntun setiap langkah kami. Jangan biarkan hidup kami terjerat dan terperangkap oleh dosa dan kenikmatan dunia yang sesaat. Biarlah hidup kami tidak terpengaruh, tetapi justru memberikan pengaruh, sehingga hidup kami pun menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.